Teman-teman Cakar TV, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih awal mula penanggalan Hijriah yang kita gunakan sekarang ini? Mengapa namanya Hijriah dan sejak kapan mulai digunakan? Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah lahirnya kalender Hijriah yang penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Duduk yang manis ya. Kita mulai perjalanannya. Sebelum era kalender Hijriah, masyarakat Arab sebenarnya sudah punya sistem penanggalan sendiri loh. Tapi, sistemnya ini agak sedikit unik dan seringkali membingungkan. Mereka menggunakan kalender berbasis pergerakan bulan, atau yang kita kenal sebagai kalender Qamariyah. Sistem ini punya 12 bulan dalam setahun. Mirip seperti yang kita kenal sekarang. Nama-nama bulannya pun beberapa sudah familiar di telinga kita. Seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Masalahnya, penamaan tahun mereka tidak menggunakan angka seperti tahun 2023 atau ke 2020. Mereka menamai tahun berdasarkan peristiwa besar atau fenomenal yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, ada yang namanya Tahun Gajah atau Amul Fi'il. Ini adalah tahun ketika pasukan gajah pimpinan Abrahah dari Yaman mencoba menghancurkan Ka'bah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga tahun Fijar atau Amul Fijar yang dinamai berdasarkan perang besar yang terjadi saat itu. Bisa dibayangkan kan betapa rumitnya sistem ini? Jika tidak ada peristiwa besar, penamaan tahun bisa jadi sangat acak dan tidak konsisten antar suku. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dalam pencatatan sejarah, perjanjian dagang, penentuan utang piutang, dan urusan administrasi lainnya. Seseorang bisa saja bilang, saya akan bayar utang saya 2 tahun setelah tahun gajah. Tapi jika tidak ada patokan yang jelas, ini bisa jadi sumber sengketa. Kebutuhan akan sebuah sistem penanggalan yang terpadu, standar, dan mudah dipahami pun semakin mendesak. Nah, titik baliknya terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekitar tahun ke-17 setelah hijrahnya Nabi, Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat visioner dan organisatoris. Saat itu, peradaban Islam sedang berkembang pesat, wilayah kekuasaannya meluas, dan urusan administrasi negara menjadi semakin kompleks. Suatu hari, Khalifah Umar menerima sepucuk surat dari salah satu gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dalam surat tersebut, Abu Musa mengungkapkan sebuah masalah praktis. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, surat-surat dari Anda datang kepada kami tanpa tanggal. Kami bingung. Surat mana yang harus kami ikuti perintahnya terlebih dahulu, karena kami tidak tahu mana yang lebih baru dan mana yang lebih lama." Surat lain yang diterima Khalifah Umar juga hanya bertuliskan bulan Syaban tanpa tahun. Umar pun bertanya, "Syaban yang mana? Syaban tahun ini, tahun lalu, atau tahun depan?" Keluhan sederhana, namun krusial ini menyadarkan Khalifah Umar akan urgensi memiliki sistem kalender yang baku untuk seluruh wilayah kekuasaan Islam. Ini bukan lagi sekadar masalah pencatatan, tapi sudah menyangkut efektivitas pemerintahan dan kepastian hukum. Bayangkan, jika instruksi militer atau kebijakan penting lainnya sampai terlambat atau salah diimplementasikan hanya karena masalah tanggal. Menanggapi masalah ini, Khalifah Umar tidak langsung membuat keputusan sendiri. Ia mengumpulkan para sahabat utama Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah. Inilah salah satu kehebatan kepemimpinan Umar, selalu mengedepankan prinsip syura atau musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Dalam forum musyawarah itu, berbagai usulan muncul, diskusi pun berjalan dengan sangat dinamis. Ada yang mengusulkan agar penanggalan Islam dimulai dari tahun kelahiran Nabi Muhammad, mirip seperti kalender Masehi yang dimulai dari kelahiran Isa Al-Masih. Ide ini bagus karena menandai datangnya sang pembawa risalah. Namun, usulan ini kurang disepakati karena hari dan tanggal pasti kelahiran Nabi sendiri masih menjadi subjek diskusi di kalangan sejarawan. Lalu, ada usulan lain. Bagaimana jika dimulai dari hari diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu saat menerima wahyu pertama di Gua Hira. Momen ini tentu sangat fundamental bagi Islam. Namun, sebagian sahabat merasa momen ini
juga sulit ditentukan tanggal pastinya untuk menjadi patokan awal tahun. Usulan ketiga adalah memulai kalender dari tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ide ini langsung ditolak oleh banyak sahabat, termasuk oleh Khalifah Umar sendiri. Mengapa? Karena wafatnya Nabi adalah momen yang sangat menyedihkan. Hari penuh duka bagi seluruh umat Islam. Memulai kalender dari peristiwa kesedihan dirasa kurang tepat dan tidak membawa semangat optimisme. Di tengah diskusi yang hangat itu, muncullah usulan cemerlang dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengusulkan agar kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrah, yaitu momen ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berpindah dari Mekah ke Madinah. Usulan ini langsung mendapat sambutan positif dan diterima oleh hampir semua yang hadir, termasuk Khalifah Umar. Mengapa peristiwa hijrah yang dipilih? Alasannya sangat mendalam dan filosofis. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik dari satu kota ke kota lain. Hijrah adalah titik balik atau turning point dalam sejarah dakwah Islam. Peristiwa ini melambangkan transisi dari fase dakwah yang penuh penindasan dan perlawanan di Mekah menuju fase pembangunan masyarakat dan negara Islam yang berdaulat, adil, dan beradab di Madinah. Hijrah adalah momen kemenangan, simbol keberanian, pengorbanan, dan lahirnya sebuah umat yang solid. Dengan hijrah, umat Islam untuk pertama kalinya memiliki basis kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Piagam Madinah yang menyatukan berbagai suku dan agama pun lahir setelah hijrah. Jadi, memilih hijrah sebagai titik nol kalender Islam adalah pilihan yang penuh dengan semangat optimisme, persatuan, dan visi masa depan. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Setelah sepakat bahwa titik nolnya adalah peristiwa hijrah, musyawarah berlanjut untuk menentukan bulan pertama dalam kalender baru ini. Lagi-lagi, ada beberapa opsi. Ada yang mengusulkan Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada bulan tersebut. Namun, usulan lain yang lebih kuat datang dari Utsman bin Affan. Utsman mengusulkan agar bulan pertama adalah Muharram. Apa alasannya? Pertama, meskipun hijrah terjadi di bulan Rabiul Awal, niat dan tekad untuk berhijrah sudah muncul dan dimantapkan setelah Baiat Aqobah kedua yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Bulan setelah Zulhijjah adalah Muharram. Jadi, Muharram dianggap sebagai bulan terbitnya azam atau tekad untuk memulai lembaran baru. Kedua, bulan Muharram secara tradisi sudah dianggap sebagai bulan pembuka tahun oleh bangsa Arab pra-Islam. Menggunakan Muharram akan memudahkan transisi dan adopsi kalender baru ini oleh masyarakat luas. Selain itu, Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram atau bulan suci, di mana peperangan dilarang. Memulai tahun dengan bulan yang suci dan penuh kedamaian dianggap sangat baik. Akhirnya, semua sepakat kalender baru ini akan dimulai dari tahun terjadinya peristiwa hijrah, dengan bulan pertamanya adalah Muharram. Khalifah Umar pun secara resmi menetapkan sistem penanggalan ini. Sejak saat itulah, kalender ini dikenal dengan nama kalender Hijriyah atau At-Taqwim Al-Hijri. Tahun pertama Hijriyah, satu hari ditetapkan bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Jadi, begitulah teman-teman, kisah di balik lahirnya kalender yang kita gunakan untuk menentukan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar Islam lainnya. Kalender Hijriyah bukan sekadar alat penghitung hari, tapi sebuah monumen sejarah yang terus mengingatkan kita akan semangat pengorbanan, persatuan, dan optimisme yang terkandung dalam peristiwa hijrah. Ia adalah warisan intelektual dari para sahabat Nabi yang visioner, yang dipimpin oleh kearifan Khalifah Umar bin Khattab. Semoga cerita ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah Islam ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cakar TV agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.